Kita bakal belajar bagian kaki belakang atau ekstremitas caudalis, di mana ada musculus gluteus, bicep dan bicep femoris, dan juga digitnya sampai ke bawah. Pertama, untuk mempelajari bagian gluteus dan bicep femoris, kita harus mengisi kulit yang ditumbuhi dengan bulu. Nah, kita isi, kita kuakan, kita bakal ketemu namanya musculus cutaneus tonsii. Kita lanjut, kita kuakan. Nah, setelah kita kuakan, untuk lapis keduanya kita bakal ketemu muskulus yang bentukannya segitiga, yang dikelilingi dengan jaringan ikat bening atau fascia. Nah, nama muskulusnya adalah musculus tensor fascia lata. Nah, musculus tensor fascia lata dan fascia pembungkus yang mengelilinginya atau jaringan ikat yang mengelilinginya namanya fascia latae femoris. Tuh. Habis itu, habis dari musculus tensor fascia lata femoris kita buka, kita lihat bagian medialnya, kita bakal ketemu dua bentukan. Pertama ada kelenjar getah bening atau infoglandula prefemoralis. Nah, prefemoralis yang ini. Berikutnya kita bakal ketemu arteri, namanya arteri circumflexa iliaca profunda. Oke, arteri circumflexa iliaca profunda. Tuh, sudah. Berikutnya kita lanjut ke bagian musculus di sini. Musculus gluteus dan bicep femoris. Pertama gluteus dulu. Untuk lapis pertama di sini ada namanya musculus gluteus superficialis. Ini juga sama, superficialis. Nah, berikutnya juga di sini seharusnya ada lapis kedua. Di sini yang terlalu tebal mungkin belum sempat dibagi. Daerah sini seharusnya namanya musculus gluteus medius. Cuman karena preparat seperti ini, jawabannya kalau misalkan pakai preparat dan bagian yang ini cuman satu, yaitu superficialis aja, gluteus superficialis. Tuh, habis itu berikutnya kita bakal ketemu musculus gluteus lain yang lebih kecil, yang dibagi jadi dua. Pertama yang lebih lebar dan warna putih, ini namanya musculus gluteus accessorius major, dan yang kecil musculus gluteus accessorius minor. Dan itu juga bisa kita lihat dari ujung dari caput femoris di sini. Nah, sini ada dua. Kalau yang lebar musculus gluteus accessorius major, kalau yang kecil musculus gluteus accessorius minor. Nah, untuk musculus gluteus accessorius baik mayor atau minor, ini yang merupakan salah satu musculus yang mengelilingi caput femoris dan acetabulum. Jadi masih ada muskulus-muskulus lain. Kita lanjut dari paling depan, tadi ada accessorius mayor dan minor. Berikutnya ke belakang dari bagian mayor yang besar ini, kita bakal ketemu musculus gluteus profundus. Berikutnya ada yang kecil ini, namanya musculus gemellus. Dan yang terakhir yang mengelilinginya ada yang tebal, dua dan seharusnya jadi satu, namanya musculus quadratus femoris. Kita lanjut dulu, ini yang mengelilingi dari caput femoris dan acetabulum. Kita kembali ke bagian kranial dari musculus gluteus accessorius minor. Di sini kita bakal ketemu musculus yang lebih tebal lagi. Di daerah sini namanya musculus iliacus. Oke. Tuh. Berikutnya bisa kita lanjutkan ke bentukan di bawah dari musculus gluteus tadi. Kita sudah selesai mempelajari musculus di gluteus. Di sini kita bakal ketemu ligamentum. Bentar, coba dulu. Nah, ini ligamentum. Namanya ligamentum sacrospinosum et tuberosum. Nah, di ligamentum sacrospinosum et tuberosum kita bakal ketemu dua foramen. Untuk foramen yang lebih atas dan lebih depan namanya foramen ischiadica mayor, dan ini akan dilewati oleh arteri vena nervus gluteus cranialis, dan juga yang ini kelihatan nervus ischiadicus. Berikutnya ada foramen di bagian belakangnya. Namanya foramen ischiadica minor. Ini dilewati oleh arteri vena nervus gluteus caudalis. Oke, tuh mungkin itu di bagian gluteus.
Berikutnya kita lanjut ke bagian bawah dari gluteus. Ini kan tadi gluteus kita bisa kita tutupkan. Dia bakal menyambung ke bagian bawahnya ada musculus biceps femoris. Nah, biceps femoris di sini dibagi jadi dua bagian. Bagian belakang dan bagian depan. Bagian belakang yang kecil ini dan bagian depan yang lebar. Untuk bagian belakang yang kecil namanya musculus biceps femoris pars caudalis. Berikutnya kalau yang lebih lebar namanya musculus biceps femoris pars cranialis. musculus biceps femoris pars cranialis. Tuh. Kita kuatkan. Di sini kita bakal ketemu lanjutan dari musculus quadriceps femoris. Yang lebih lebar di sini ada namanya musculus adductor. Nah, sebenarnya juga untuk yang ini kayaknya sengaja buat dipisah. Ini juga masih masuk quadriceps femoris. Yang ini. Tuh. Terus yang bagian belakangnya lebih lebar namanya musculus adductor. Berikutnya di bagian bawahnya ada musculus semimembranosus dan ada semitendinosus. Tuh. Kelihatan bagiannya adductor, semimembran, semitendi yang ini. Tuh. Oke, dan di sini di daerah adductor kita bakal ketemu arteri circumflexa femoris medialis. Tuh. Kita lanjut lagi mungkin. Di sini juga ada lanjutan dari nervus ischiadicus. Nah, sebelum sampai ke os tibia fibula, dia bakal banyak percabangan nih. Nah, nama percabangannya adalah ramus muscularis dan juga nervus ischiadicus. Ramus muscularis nervus ischiadicus. Pokoknya percabangan sebelum ke os tibia fibula. Ketika sudah mencabang ke tibia fibula, untuk bagian atas namanya nervus apa tadi? Selain fibularis, nama lainnya peroneus communis. Nervus peroneus communis, dan yang bagian bawahnya nervus tibialis. Tuh. Dan seharusnya ada yang mengarah ke bawah, namanya nervus cutaneus surai caudalis. Cuma di sini nggak kita ketemu ini. Tuh. Di bagian lain juga nggak bakal kita temui. Jadi nggak keluar. Itu. Dan habis dari musculus biceps femoris, kita lanjut ke bagian depannya. Musculus quadriceps femoris. Bagian quadriceps. Cuman untuk jawaban quadriceps nggak bakal keluar karena di sini tidak bisa bilang sudah ada bentukan-bentukan khususnya. Lapis pertama ada musculus vastus lateralis. Kita kuakan ini di bagian belakangnya. Di sini bagi dua. Jadi dua. Habis kita kuakan ada bagian lebih depan dan lebih belakang. Untuk bagian belakang namanya vastus intermedius dan bagian depan rectus femoris. Dan rectus femoris juga terlihat di bagian medial. Berikutnya kita lanjut ke bagian medial kalau begitu. Oh ya, maaf, sebelum ke medial, di sini di daerah quadriceps femoris kita bakal ketemu arteri circumflexa femoris lateralis. Kalau medialis di adductor, kalau di quadriceps lateralis. Kita lanjut ke bagian medial. Maaf. Di sini kita bakal ketemu satu sama namanya musculus rectus femoris. Rectus femoris, di belakang dari rectus femoris yang kita ketemui musculus yang cuman bisa kita lihat dari sisi medial. Namanya musculus vastus medius. Musculus vastus medius di sini kecil dan dibatasi oleh musculus sartorius sebagai pembatas. Ini musculus sartorius, dan di bawah musculus sartorius bakal banyak pembuluh darah yang menempati namanya canalis femoralis. Cuman gak bakal keluar juga jawabannya. Canalis femoralis. Berikutnya di belakang dari canalis femoralis kita bakal ketemu di sini. Nah, yang ini kecil segitiga seharusnya. Namanya musculus pectineus. Musculus pectineus. Habis dari musculus pectineus ada musculus adductor, dilanjutkan dengan musculus semimembranosus. Dan musculus adductor sama semimembranosus dan semitendi ini yang paling pembukanya salah. Nah, ini adductor, ini semimembran semua. Ini semimembran. Nah, untuk adductor sama semimembran ditutup sama musculus gracilis. Jadi penambahannya ada musculus gracilis, musculus pectineus, dan musculus sartorius. Nih, musculus sartorius. Oke, cukup untuk bagian dari lateral dan medial gluteus dan juga quadriceps femoris serta biceps femoris. Berikutnya kita bakal lanjut ke
os tibia fibula bagian bawahnya. Oke. Pertama, dari os tibia fibula, kita tentukan dulu bagian lateral medialnya mana. Ketika sudah kita temukan, nah di sini untuk bagian depan dan agak medial dikit, kecil, kita temui namanya musculus tibialis cranialis. Habis musculus tibialis cranialis, ada yang lebar di belakangnya. Ini lateralnya ya, lateralnya tibialis cranialis paling depan. Ini yang lebar namanya musculus peroneus tertius. Peroneus tertius bisa kita keluarkan dan kita temu muskulus lain. Namanya musculus extensor digitorum longum. Musculus extensor digitorum longum. Aman semua? Oke. Kita lanjut lagi, kita tutup. Nah, di bagian belakang dari peroneus tertius kita bakal ketemu muskulus yang bentukannya segitiga. Namanya musculus peroneus longus. Tuh. Habis dari peroneus longus, kita bakal ketemui muskulus yang nempel langsung dengan os. Tidak menggantung. Namanya musculus extensor digitorum lateralis. Tuh. Habis dari musculus extensor digitorum lateralis, kita bakal temui muskulus yang tendonnya tebal dan menggantung. Namanya musculus flexor digitorum lateralis. Jadi kalau yang menempel tadi extensor digitorum lateralis, kalau yang menggantung dan lebar namanya flexor digitorum lateralis. Dan yang terakhir kecil menggantung juga paling belakang dari os tibia namanya musculus tibialis caudalis. Oke, itu untuk dari os tibia bagian lateral. Kita masuk ke bagian medial. Nah, untuk bagian medial dari os tibia sendiri sama untuk di sini dibatasi oleh os tibia. Ini langsung os. Nah, untuk bagian depannya kita bakal temui tadi sama musculus tibialis cranialis. Berikut yang tebal bagian permukaan namanya musculus peroneus tertius, dan di bagian dalamnya yang ini musculus extensor digitorum longum. Jadi untuk depan dari os tibia bagian medial ketemu 3, dan di bagian kaudalnya kita juga bakal ketemu 3. Pertama, nah, bagian sini, kita tutup ini. Nah, bagian yang langsung nempel dengan os, bagian kaudalnya namanya musculus popliteus. Musculus popliteus. Dan berikutnya ada yang menggantung sedikit di bagian dari musculus popliteus, namanya musculus flexor digitorum longum. Jadi extensor longum dan flexor longum bakal kita temui di bagian medial. Tuh. Dan yang terakhir yang kita lihat dari bagian sisi lateral tadi juga, yang paling kecil paling belakang namanya musculus tibialis caudalis. Tuh. Ini flexor ya kan? Flexor digitorum digitorum longum kalau ini. Kalau yang lateral kita lihat dari sisi lateral aja. Tuh. Berikutnya kita lanjut ke bagian os fibula. Nah, os fibula di sini dibagi jadi 2 muskulusnya. Pertama ada pembungkus pelapis pembungkus di sini bagian lateral dan medial namanya musculus gastrocnemius. Nah, musculus gastrocnemius dibagi jadi 2. Untuk yang bagian lateral namanya musculus gastrocnemius caput lateral. Untuk yang bagian dalam daerah sini namanya musculus gastrocnemius caput medial. Nah, ketika kita lihat bagian dalamnya, kita injisi, kita kuahkan, kita bakal ketemu 2 muskulus. Pertama yang kecil seperti selotip, dan yang tebal dan memanjang di tengah-tengah. Pertama yang seperti selotip dan cuma terlihat di bagian dalam musculus gastrocnemius caput lateral, ada namanya musculus soleus. Nah, ini musculus soleus. Dan yang lebar kita temui namanya musculus flexor digitorum superficialis. Tuh. Oke, itu. Dan di bawah dari os fibula kita bakal temui tendo. Makanya kalau di osteo dia cuma sampai tengah karena dilanjutin sama tendo. Dan tendo nggak bertahan kalau dikeringin. Tuh. Namanya tendo hamstring atau kita lupa. Peroneus communis apa? Ya itu. Pokoknya untuk sekarang masih tendo hamstring. Peroneus communis atau yang lain. Tuh. Tendo hamstring. Oke, aman. Berikutnya bisa kita lanjut ke bagian tengah-tengah antara atau dari daerah osa tarsal.
Nah, di osa tarsal kita bakal ketemu pembungkus namanya retinaculum extensoria. Yang atas namanya retinaculum extensoria proximal, yang bagian bawah retinaculum extensoria distal. Nah, di sini kita bakal ketemu di bagian retinaculum kita bakal temui 4 tendo. Tendo pertama yang merupakan lanjutan dari muskulus paling depan namanya tendo musculus peroneus tertius. Nah, ini. Dan dia nggak melanjutkan ke bawah, cuman sampai di retinaculum aja. Berikutnya di samping dari tendo musculus peroneus tertius kita bakal temui namanya tendo musculus extensor digitorum longum. Oke, ini yang longum. Dia bakal lanjut sampai selain di sini bakal lanjut sampai bawah. Metatarsal. Nah, di sini juga sama. Namanya pun sama. Berikutnya untuk nomor 3 ini 2 nih satu aja sebenarnya, cuman kepotong. Berikutnya nomor 3 bisa kita temui di sini. Nah, coba kalau masuk. Nah, namanya tendo musculus extensor digitorum lateralis, sesuai dengan posisinya juga lebih lateral. Tuh. Dan yang terakhir ada satu di sini yang cuman bertahan di extensoria, retinaculum extensoria, namanya tendo musculus peroneus longus. Tuh. Kalau depan peroneus tertius, kalau belakang longus. Tuh. Jadi itu 4 tendo yang ada di retinaculum extensoria. Kita bakal lanjut ke bagian metatarsal, bagian kranial aja dulu. Lanjutan dari 4 tadi, yang turun ke bawah cuma 2. Yang digitorum aja, extensor digitorum. Yang peroneus dia turun. Nah, pertama untuk yang paling dalam dari paling depan namanya tendo musculus extensor digitorum longum. Dan yang paling medial menjadi paling permukaan, lebih ke permukaan, namanya tendo musculus extensor digitorum lateralis. Sampai bawah sama namanya. Ini yang longum, ini yang lateralis, lebih lateral. Berikutnya ada tambahan. Tumbuh satu muskulus di tengah-tengah antara longum dan lateral. Oke, musculus extensor digitorum brevis. Kalau untuk atas karena bentuknya muskulus, jadi musculus extensor digitorum brevis. Oke, lanjut, udah lama banget kayaknya tuh. Oke, di bagian bawah nya berubah jadi tendo, namanya tendo musculus extensor digitorum brevis gitu. Itu untuk bagian depan kranial atau bagian depan atau kranial dari os metatarsal. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya persis pembagiannya sama kayak di kaki depan. Lapis paling luar, paling dalam, dan muskulusnya. Untuk yang paling luar, ini namanya tendo musculus flexor digitorum superficialis, karena paling luar superficialis. Dan yang bagian dalam namanya tendo musculus flexor digitorum profundus. Tendo musculus flexor digitorum profundus. Dan yang terakhir kalau nusuknya agak dekat dengan os namanya musculus interaseus. Dan sudah selesai. Oke. Mau lihat dulu nggak apa-apa?